Usai makan malam di daerah Blok M, Jakarta Selatan, sepasang suami istri menjadi korban penjamretan tas. Korban yang terus berusaha mengejar akhirnya berhasil menangkap pelaku di kawasan Senayan. Aksi kejahatan di malam hari masih terus terjadi di wilayah ibu kota Jakarta. Kali ini sepasang suami istri menjadi korban penjamretan tas di Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran, Jakarta Selatan dini hari tadi. Peristiwa bermula ketika sepasang suami istri hendak pulang ke rumah menggunakan sepeda motor di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Kemudian datang seorang pria menggunakan sepeda motor mendatangi kendaraan korban hingga merampas tas korban dan melarikan diri. Korban yang terus mengejar pelaku akhirnya menangkap pelaku di kawasan Senayan. Sejumlah warga yang berada di lokasi kejadian nyaris mengeroyok pelaku. Petugas kepolisian yang juga berada di lokasi langsung mengamankan pelaku. Abang sempat melakukan pengejaran atau gimana, Bang? Iya, pengejaran kan main feeling aja, saya ke arah sini gitu, pikir aja. Nah kebetulan ada istrinya yang saya kenalin gitu. Ngejar dari mana? Ngejar dari mana sampai ke mana, Bang? Ngejar dari Jenderal Siti sampai ke arah ujung ke Bok Senayan sana, Bang. Selanjutnya, pelaku berikut kendaraannya diamankan oleh petugas ke kantor kepolisian sektor Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, dua warga yang tengah pesta sabu digerebek Polsek Setu di sebuah kontrakan. Petugas segera mengamankan para pelaku dan alat bukti, lalu dibawa ke kantor Mapolsek. Petugas kepolisian Polsek Setu bersama unsur TNI, Karang Taruna, dan Satpol PP merazia sejumlah titik rawan kejahatan di kawasan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saat patroli, petugas mendapatkan laporan adanya pesta narkoba di salah satu rumah kontrakan. Alhasil polisi langsung menggerebek rumah tersebut dan menemukan dua pria bersama barang bukti. Kita tadi sedang melaksanakan OKJ, kita mendapatkan laporan bahwa di tempat ini ada orang yang menyalahgunakan narkoba, memakai narkoba. Kita gerak cepat tadi ke sini dan kita berhasil tadi menangkap dua orang. Dia sedang memakai narkoba dan barang buktinya tadi kita sudah tunjukkan. Kita akan bawa ke Mako Polsek nanti untuk kita proses hukum lebih lanjut. Polisi mengamankan narkoba jenis sabu sebanyak 1,3 gram dan alat hisapnya. Para pelaku dijerat pasal tentang narkotika dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, dua kelompok remaja terlibat tawuran dengan menggunakan senjata tajam di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Seorang remaja putri dengan berani membubarkan tawuran tersebut dengan berteriak marah dan melemparkan batu ke arah para pelaku tawuran. Video amatir warga merekam dua kelompok remaja terlibat tawuran di kawasan padat penduduk Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Para remaja ini tawuran dengan menggunakan senjata tajam dan melemparkan batu untuk melukai lawannya. Seorang remaja putri 23 tahun yang geram dengan tawuran tersebut terpaksa membubarkannya dengan berteriak marah sambil melempar batu ke arah pelaku tawuran. Tiba-tiba dari jalan sono nyerang ke sini, ya saya bubarin langsung. Itu kenapa niat Mbak berani bubarin tuh? Ya niat aja. Oh, niat aja. Nah, terus itu bukan warga sini, Mbak ya? Bukan. Itu Mbak? Ini yang jelas warga sini yang diserang. Aksi tawuran tersebut terjadi di saat warga sedang tertidur lelap, namun terbangun lantaran terdengar suara gaduh. Warga pun menjadi resah dengan adanya tawuran tersebut, lantaran takut menjadi korban salah sasaran. Tawuran di kawasan itu sudah sering terjadi. Warga berharap pihak kepolisian meningkatkan patroli rutin sebelum memakan korban jiwa. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga korsleting listrik, 3 rumah warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini karena saat kejadian ketiga rumah dalam keadaan kosong. Kebakaran melanda 3 rumah di Jalan Giobos 17 Kelurahan Menteng, Kecamatan Cikan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Warga panik karena kobaran api berada di tengah permukiman. Sebagian warga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya sebelum petugas damkar tiba di lokasi. Api dapat dipadamkan setengah jam kemudian.
Belum diketahui penyebab pasti terbakarnya 3 rumah warga itu, namun diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Masih belum tahu itu penyebabnya apinya dari mana, karena kondisi tiga-tiganya itu rumah kosong. Pak, tidak ada orang. Api dari arah mana, Pak? Punyanya Mas Woko Pertama kali muncul api dari mana, Pak? Nah, kita belum tahu. Kita datang yang konstruksi dari rumah yang gua dari kayu itu yang apinya dari sana. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi masih menyelidiki terkait penyebab pasti kebakaran dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, unit Reskrim Polsek Medan Belawan bersama Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan menangkap residivis spesialis kejahatan dalam angkutan kota di Medan, Sumatera Utara. Pelaku yang sering keluar masuk penjara ini dihadiahi timah panas di kaki kanannya karena melawan petugas saat akan ditangkap. Iwanto alias Koncoy, warga Jalan Bengkalis, Kelurahan Belawan 2 Medan ini harus menerima tembakan tegas dan terukur di kaki kanannya karena melawan dan mencoba kabur saat ditangkap oleh polisi. Pelaku merupakan penjahat yang meresahkan masyarakat di kawasan Pelabuhan Belawan yang sering beraksi di jalanan dengan target korban pejalan kaki hingga penumpang di angkutan kota. Pelaku juga merupakan residivis kasus pencurian dengan kekerasan yang telah 2 kali keluar masuk penjara. Pelaku residivis, ya, di mana tersangka tersebut sudah berulang-ulang dan sangat meresahkan menurut laporan warga. Dan yang bersangkutan ini spesialis pencurian kekerasan di dalam angkot dengan membawa senjata tajam. Kemarin kita berhasil mengamankan inisial IK, berumur 33 tahun, alamatnya di Belawan. Ya. Sudah kami proses dan kami berikan tindakan tegas terukur, mengingat yang bersangkutan residivis dan sudah berulang-ulang. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan 1 bilah celurit beserta pakaian yang dikenakan saat pelaku melakukan aksinya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku melanggar pasal 365 KUHP Pidana. Kini pelaku kembali mendekam di penjara dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang jurnalis mendapatkan intimidasi saat meliput dugaan pungli di sekolah menengah pertama di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seorang guru nekat merampas ponsel dan meminta rekaman video milik jurnalis televisi tersebut dihapus. Baik-baik ya, baik-baik. Tapi jangan direkam. Bapak Ibu ini langsung ambil HP saya. Inilah potongan video saat seorang guru di sekolah menengah pertama atau SMP Negeri 1 Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, mencoba merampas telepon pintar seorang jurnalis televisi nasional yang hendak meliput dugaan adanya transaksi jual beli bangku di sekolah Rabu kemarin. Desi Caniago, jurnalis televisi nasional ini menceritakan tak hanya handphone yang dirampas, rekaman videonya juga dipaksa dihapus sebelum meninggalkan lokasi sekolah. Ini dapat penugasan dari kantor saya untuk investigasi isu PPDB yang sedang marak, dan kebetulan di SMP Negeri Kelapa Nunggal itu marak jual beli bangku nilainya 3-10 juta berdasarkan narasumber yang dapat. Saya masuk ke dalam, namanya investigasi tentu menyamar dan diam-diam, tidak perlu izin, dan itu sesuai kaidah jurnalistik. Nah, di dalam ada transaksi saya temukan ibu guru menyerahkan uang kembali kepada orang tua siswa karena situasi lagi panas katanya soal PPDB ini. Dugaan pungutan liar di sekolah ini memang sempat mendapat sorotan warga. Namun pihak sekolah membantah terjadi pungli dalam proses PPDB. Di SMP 1 Kelapa Nunggal bahwa tidak terjadi adanya pungli dalam penerimaan PPDB ini. Terjadi kesalahpahaman antara pihak media dengan panitia ya. Mungkin proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2023-2024 di Indonesia diduga diwarnai praktek kecurangan. Modusnya mulai dari jual beli kursi, domisili tidak sesuai dengan kartu keluarga, hingga titipan pejabat. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Suami pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang tega menganiaya istrinya yang tengah hamil masih buron. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNews.